Oke, halo semuanya, kembali lagi di Giga Garo Channel. Kembali lagi di hari ini, gue akan melanjutkan pembahasan kita mengenai aerodinamika mobil. Namun kali ini adalah brand yang spesial dari divisi yang spesial. Ini adalah Nissan. Yap, ini adalah kita hari ini. Gue akan membahas suatu mobil dari Jepang, JDM yang unik dan sangat-sangat melekat di hati para petrolhead. Yap, ini adalah pembahasan mengenai Nissan Veledi Z Nismo. Ini adalah Nissan Z yang merupakan divisi spesial lagi, yaitu divisi Nismo, yang dimana Nismo adalah suatu divisi khusus dari Nissan untuk memberikan mobil tersebut performa ekstra. Dia mirip dengan Mercedes AMG dan juga BMW M, dia setara dengan itu, dan juga setara dengan Toyota GR. So, ini adalah Nissan, lebih tepatnya ini adalah Nissan Nismo, yaitu Nissan yang akan gue bahas kali ini adalah Nissan Veledi Z Nismo yang terbaru, yaitu dengan kode bodi RZ34. Ini adalah mobilnya. So, ini adalah mobilnya, generasi ke-7 dari Nissan Veledi Z dengan kode bodi RZ34. Sebelum masuk ke desainnya dan pembahasan aerodinamikanya, kita lihat dulu spesifikasi mobil ini dari Nissan Veledi Z Nismo. Nissan Z memiliki mesin yang cukup spesial, sangat-sangat spesial dan sudah sangat jarang di dunia, khususnya bagi para JDM, Japan Domestic Market, yaitu memiliki mesin 3000 cc dengan kode bodi VR30 DDTT. VR30 DDTT dengan artinya TT itu adalah twin turbo, dan dia memiliki konfigurasi mesin V6. Jadi sudah sangat jarang mesin-mesin Jepang lainnya yang menggunakan mesin V6 twin turbo. Namun mobil ini dibuat oleh Nissan dalam kondisi yang Nissan adalah sangat-sangat buruk keuangan mereka. Jadi Nissan Nismo ini, Nissan yang terakhir ini, generasi ke-7 ini dibuat oleh Nissan dengan kondisi yang sangat-sangat keuangannya yang sangat-sangat memburuk di beberapa tahun yang lalu. Dan Nissan memiliki Nissan Z ini yang generasi ke-7 ini memiliki beberapa, bukan hanya desainnya ya, tapi memiliki dalamnya, baik itu sasis, bodi, dan juga mesinnya, dia terambil dari Nissan atau produk brand Nissan lainnya yang disematkan di mobil ini. Contoh pertamanya adalah mesin ini tidak baru dipakai oleh Nissan, dia terdapat di mesin mobil Infiniti. Infiniti ini adalah sub brand atau anak brand di bawah grup Nissan, yaitu Infiniti. Infiniti-nya ada dua, yaitu Infiniti Q50 dan Q60, dan juga sub brand dan juga model lain Nissan, yaitu Nissan Skyline dari mesin VR30 DDTT ini. Yang dihasilkan mesin ini menghasilkan power output ada dua, ini dan ini. So, di video kali ini gue akan membahas spesifik untuk mobil Nissan Z Nismo-nya. Jadi ini adalah Nismo-nya. So, di sini gue sudah sediakan dua data dari Nissan Z, yaitu Nissan Z Standard dan Z Nismo. Z Standard ini menghasilkan output 400 HP dan juga 475 Nm. Sedangkan di Z Nismo, ya kita tahu Nismo itu adalah seperti tadi gue bilang adalah divisi performa untuk mencun atau menaikkan daya horsepower dan juga lain-lainnya dari Nissan. Z Nismo ini menghasilkan daya tambahan yaitu 420 HP dan 521 Nm yang dihasilkan oleh mesin 3000 cc V6 silinder twin turbo. Dan mesin ini digabungkan dengan gearbox yang cukup spesial juga, dan gearbox ini diambil dari brand lain. Gearbox yang diutamakan itu adalah gearbox untuk versi internasional, yaitu dari 9-speed G-tronic milik Mercedes untuk versi internasional. Jadi Nissan Z ini ada dua,
Nissan Z aja dan Nissan Fairlady Z. Fairlady Z ini khusus untuk pasar Jepang, dan Nissan Z aja itu untuk pasar internasional. Jadi untuk pasar internasional, Nissan Z ini memiliki gearbox 9-speed G-tronic Mercedes untuk pasar internasional, dan untuk pasar JDM yaitu memiliki 9-speed Jetco JDM ini. Jadi 9-speed Jetco milik Nissan yang dicun sebenarnya dari asalnya itu sebenarnya dari Mercedes, namun dicun lagi oleh Nissan untuk pasar JDM. Selain otomatis, dia juga terdapat yang 6-speed manual. Jadi Nissan Z ini masih memiliki transmisi 6-speed manual. Dan untuk figur akselerasinya 0 sampai 100 km/jam. Untuk Nissan Z aja yang bukan Nismo, dia untuk yang Matic 4 sampai 4,2 detik, dan yang manual yaitu 4,5 detik. Cukup kencang untuk 0-100-nya, mengingat ini adalah mesin yang sangat bertenaga, yaitu 410 HP dan 521 Nm, dan memiliki bentuk bodi yang cukup kecil ya, tidak terlalu besar, dengan mesin V6 dan juga digabungkan dengan 9-speed G-tronic milik Mercedes yang sangat halus dan sangat rapat-rapat gearboxnya. Jadi perpindahannya sangat halus dan perpindahannya sangat cepat ketika dimasukkan ke mode sport seperti itu. So, Nissan Z Fairlady Z ini sangat menarik untuk kita bahas karena ini adalah generasi ke-7. So, Nissan Z ini, yang Z generasi ke-7 ini, dia memiliki classic modern design, yang dimana Nissan Z Nismo Fairlady Z RZ34 ini menggabungkan dua desain, yaitu desain dari Nis Datsun. Jadi Nissan Z ini pertama kali hadir di dunia itu tahun 1969, yang bentuknya seperti ini. Ini adalah Nissan, dulu namanya adalah Datsun Z dengan kode bodi Z29. Ini adalah mobilnya Z29 dengan yang terkenal 240Z, 260Z, dan 280Z, yaitu mengambil desain dari ini depannya, lalu belakangnya terambil dari Nissan Z30 Z300ZX, maksudnya itu. Dan itu bagian belakangnya terambil dari itu. Jadi bagian depannya dia terambil dari Nissan Datsun Z240Z dengan kode generasinya itu Z29. Lalu belakangnya yang digabungkan dengan Nissan Z300ZX dengan generasi Z30. Nah, jadi Nissan Fairlady Z RZ34 ini, generasi ke-7 ini, menggabungkan dua desain, depannya dari Z29, lalu belakangnya seperti ini dari Z300ZX, seperti itu. Jadi menggabungkan beberapa desain dari pendahulunya. So, kita akan masuk ke desain pembahasannya kali ini. Ya, ini adalah mobilnya. So, kita akan masuk pembahasannya, bagaimana aerodinamika bekerja pada Nissan Fairlady Z Nismo ini. Oke, kita akan masuk ke pembahasannya mengenai aerodinamika yang dihasilkan oleh Nissan Z ini. So, ini adalah Nissan Z Nismo yang tadi gue sudah bahas ya. Ini adalah bentuknya. Bentuk utamanya seperti ini dari depannya. Jadi Nissan Z ini, Fairlady Z Nismo ini merubah bentuk desain dari Nissan Z biasa RZ34, bentuknya seperti ini, yang dikenalkan pada tahun 2021 di New York dengan nama, dulu awal konsepnya itu adalah Nissan Z Proto. Dan di 2022 mobil itu di launching, dan di tahun yang sama kurang lebih Nissan Z Nismo dimunculkan, dan ini adalah bentuknya. So, ada beberapa perubahan yang dirubah dari Nissan biasa ke Nissan Z Fairlady Nismo ini, yaitu beberapa hal desain yang dirubah. Pertama adalah, kita lihat dari depan dulu, yaitu bumper bentuk depannya ini yang dia dirubah desainnya. Bumper depan dirubah, lalu ada bumper di bawahnya dirubah juga, di bagian bawah sini ditambah rubah juga. Lalu ada tambahan disc chrome
bukan di chrome, lebih tepatnya adalah red line sticker ya, untuk menandakan ini ada Nismo. Ada beberapa red line di sekujur bodinya, depan, samping, dan belakangnya juga di sini. Jadi bumper belakang dia dirubah juga dengan tambahan red line juga seperti itu. Dan ini adalah warna hero color dari Nismo, termasuk juga dari GTR Nismo yang kita kenal sebagai Godzilla. GTR Nismo ini adalah warna stealth grey, jadi dia abu-abu yang menjadi hero color Nismo kali ini. So kali ini gue akan bahas bagaimana aerodinamikanya yang berubah, bagaimana aerodinamika yang bekerja di mobil ini. Langsung saja kita masuk ke desainnya ya. Jadi seperti tadi gue bilang, Nissan Z Nismo ini mengambil clue desain dari dua generasi pendahulunya, yaitu Nissan 240Z dengan kode generasi Z29 dan juga Nissan Z300ZX dengan kode bodi Z30 seperti itu. Dan ini adalah bentuk depannya yang berubah dari Nissan Z Proto, Nissan Z biasa, dari bentuk bumpernya. So kita akan langsung masuk ke pembahasan bagaimana aerodinamikanya. Jadi di bagian depan sini Nissan Z ini terdapat lubang air vent udara di sini. Dia terdapat lubang udara untuk memberikan asupan airflow masuk langsung direct ke depan. By the way, FYI, mobil Nissan Veredi ini mempunyai konfigurasi mesin mobil coupe. Dia memiliki konfigurasi mesin yaitu berada di front mid engine dengan mesin berada di depan, dan dia coupe 2 pintu, dan dia kokpitnya berada di bagian tengah ke arah belakang ya. Jadi kokpitnya ada bukan sangat di tengah, tapi dia termasuk agak ke belakang, sehingga menghasilkan bagian depannya yang sangat panjang, lalu bagian belakangnya ini yang lumayan pendek bagian belakangnya seperti itu. So, jadi di bagian depan sini dia terdapat lubang-lubangan udara asli yang untuk mensuplai udara langsung ke bagian mesinnya yang berbentuk V6 tadi. Jadi udara tadi langsung masuk ke bagian depan sini yang mengalir, dan di bagian bawahnya dia terdapat splitter ya, bumper splitter di bawah sini untuk memisahkan aliran udara airflow terbagi menjadi dua arah, yaitu untuk ke arah bawah dan ke arah atas mobil. Yang bisa ke atas mobil ini bisa masuk ke bagian air dam lubang mobil, atau ke bagian sekujur spoiler tersebut masuk ke sini seperti itu. Untuk bagian detailnya kita bisa lihat di sini. Jadi di sini gue sudah siapkan foto detailnya juga ya. Jadi di bagian detailnya sini dia air dam ini dia berlubang-lubang di sini, berlubang-lubang di sini, berlubang-lubang di sini, di sini. Namun di tengah sini dia terdapat seperti radar, karena mobil ini sudah tersematkan radar eyesight. Jadi di sini dia terdapat kotak radar, dan di atasnya ini dia terdapat plat nomor, dudukan plat nomor. Jadi dua hal itu mengakibatkan daya hambatan angin cukup sedikit, namun sangat signifikan ketika mobil telah dilarikan 250 km/jam ke atas, dan itu akan memberikan daya hambatan angin yang cukup besar ke bagian depan mobil, dan angin tersebut akan masuk ke bagian sisi kiri dan sisi kanan mobil, bagian sini, dan akan terbelah ke bagian sini. Dan untuk ke bagian yang terkena plat nomor ini, dia akan juga terbelah ke kanan, ke kiri mobil, atau naik ke atas mobil di sini, ataupun bisa tumpah ke bagian bawah mobil di sini seperti itu. Jadi plat nomor itu akan memberikan drag ke bagian depan mobil dan akan memecah 4 arah angin untuk dan akan didistribusikan ke 4 arah tersebut, yaitu ke bagian lubang udara, samping kiri dan kanan mobil, dan atas mobil seperti ini. Jadi di bagian itu menjadi bagian hambatan angin. Dan di bagian spoiler tadi, seperti tadi gue bilang, di bagian bawah spoiler ini akan membelah udara untuk masuk ke bagian atas mobil ataupun ke bagian bawah mobil, ke bagian floor mobil, lebih tepatnya seperti itu. Dan ini ada clue desain dari
bumper Erdem Nismo, yaitu adanya list seperti ini, dan ini akan memberikan belahan angin ke bagian bawah mobil ataupun ke atas mobil, seperti itu secara spesifik ya, lebih tepatnya. Oke, seperti itu. Dan di bagian sisi kiri dan kanan dari spoiler tersebut, dia terdapat seperti bumper tambahan ya. Jadi dia seperti ada tambahan di sini. Sebentar. Jadi dia ada tambahan seperti ini. Nah, itu dia hanya sebatas bumper desain. Dia tidak mengalirkan udara ke bagian samping mobil. Dia tidak mengarahkan ke bagian samping mobil seperti itu. Dia tertutup. Jadi bentuknya dia mentok tertutup. Jadi dia akan juga menghambat angin. Dia tidak akan memberikan efek airflow ke bagian sini, tapi dia airflow-nya akan langsung masuk ke sini. Sebentar. Jadi airflow-nya yang tadi spoiler tadi, yang di bumper tadi akan masuk ke sini dan dia akan tertahan di area sini. Jadi di sini terdapat high pressure dan dia akan tertahan di sana. Karena dia tidak bolong ya. Kalau dia bolong, misalkan dia bolong, dia akan memberikan efek turbulensi ke bagian roda depan ke sini untuk menghilangkan turbulensi di lingkar roda tersebut. Seperti itu. Jadi spoiler tersebut dapat memberikan efek airflow ke bagian bawah mobil ataupun ke atas mobil, dan juga ada beberapa part mobil tersebut untuk menjadinya drag di mobil tersebut. So di bagian atasnya dia terdapat lampu di sini, dan dia lampunya sangat mirip dengan dari Nissan 240 Z29. Seperti tadi yang gue bahas bentuknya. Jadi dia bentuknya di bagian depan ini sangat mirip dengan 240 Z29. Dan di atas kap mesinnya ini dia terdapat sedikit clue design ya. Bukan clue design, dia seperti desain patahan yang dimana bentuknya dia seperti ini. Jadi seperti huruf Y. Dia tidak memberikan efek airflow, namun dia memberikan lagi-lagi clue design dari pendahulunya. Seperti itu. Jadi bentuknya seperti itu, dan airflow yang tadi di atas kap mesin ini akan mengalir ke bagian sisi kanan, sisi kiri mobil, dan juga akan naik ke atas mobil. Seperti itu. Dan kalau kita lihat masuk ke sampingnya, aerodinamikanya seperti ini. Jadi bentuk sampingnya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Jadi airflow yang tadi diterima dari depan akan mengalir ke atas mobil, naik ke atas kap mesinnya, lalu naik ke atas kacanya, dan akan turun ke bagian bawah mobil seperti ini. Dan di bagian belakang sini dia terdapat spoiler tambahan yang menjadikan ciri khas membedakan antara Nismo dengan yang tidak, yaitu tambahan spoiler di sini, dan untuk memberikan tambahan sedikit extra downforce di bagian belakang sini. Jadi di sini dia terdapat spoiler dan untuk memberikan daya downforce tambahan di situ. Namun bentuk atapnya di sini dia sangat unik bentuknya. Lagi-lagi bentuknya di sini dia mengambil desain dari Z29 240Z yang merupakan dan dia mengambil clue desain lagi dari 240Z dari bentuk atapnya sini ya. Dan dia bentuknya sangat menarik karena apa? Kalau kita lihat di sini, bentuk atapnya dia naik di sini dan dia langsung turun ke bagian belakang. Jadi kalau biasanya mobil-mobil lain tuh bentuk atapnya seperti ini. Jadi ini kap mesin, atapnya tuh bentuknya seperti ini. Nah ini kacanya, dan dia biasanya ada area datarnya dulu, baru sloping ke bagian bawah mobil
seperti ini. Dan kalau di 240Z ini dia cukup menarik. Karena apa? Dari kacanya dia di sini langsung turun ke bagian belakang mobil, dan ini terdapat patahan di sini. Apakah ini berpengaruh kepada aerodinamika? Tentu saja akan sangat berpengaruh. Kenapa? Karena di bagian area sini airflow itu biasanya udara tersebut akan mengalir sesuai dengan permukaan yang dihasilkan, permukaan yang mereka ikuti. Jadi misalnya seperti ini, maka airflow-nya akan mengikuti seperti ini. Tidak mungkin airflow itu akan naik seperti ini. Tidak mungkin. Airflow itu akan pasti seperti ini. Dan untuk kasus ini, airflow tersebut dapat langsung tidak menempel seluruhnya ke area yang permukaannya. Maksudnya seperti ini. Jadi ketika airflow tersebut mengalir seperti ini, karena dia ada patahan seperti ini, maka airflow tersebut akan naik ke atas kaca mobil dan dia akan turun. Tetap pasti akan ada yang turun, tetapi ada ya juga yang bentuknya airflow tersebut akan mengalir seperti ini. Dia naik ke atas kap mesin, naik ke atas kaca, dan dia akan terbang ke arah sini. Karena apa? Karena airflow tersebut tidak dapat langsung turun ke bagian belakang sini, ke bagian bawah sini. Jadi dia akan menghasilkan gap antara airflow dengan yang ini karena patahan bentuk ini. Jadi patahan bentuk itu dia akan membelah secara tidak langsung, akan membelah airflow menjadi yang kalau tekanan tinggi ke bagian bawah mobil, kalau tekanan rendah dia akan naik ke atas mobil. Jadi dia akan menghasilkan gap yang cukup besar di sini karena patahan di sini. Jadi patahan di situ akan memberikan tekanan yang cukup besar ke bagian atas kap, di atas atap mobil. Di sini tekanannya cukup besar dan dia akan bukan membelah ke kanan atau ke kiri mobil, tapi membelah ke atas dan ke bagian bawah mobil di sini dan di sini, seperti itu. Karena dia ada patahan di situ. Dan juga airflow yang mengalir ke atas mobil dia bentuknya mungkin seperti ini. Sebentar. Mungkin mengalirnya seperti ini. Jadi dia ada bentuk gelombang turbulensi di situ. Gelombang turbulensi vortex di sini. Kurang lebih seperti itu. Jadi dia mengambil clue desain dari yang pendahulunya, tetapi juga menghasilkan beberapa, bukan hanya desain yang menarik, tapi berpengaruh juga kepada airflow-nya. Seperti itu. Dan di bagian bawah sini, kalau kita beralih lagi ke bagian bawah sini, dia terdapat lubang lagi. Seperti ini bentuknya lubangnya. Jadi lubang itu akan menerima airflow yang dari bagian bawah mobil naik ke atas mobil, ataupun airflow turbulensi dari bagian roda di sini dan akan masuk ke bagian lubang tersebut. Dan lubang tersebut diindikasikan berbolong bolong, dan akan masuk ke bagian roda belakang di sini. Seperti itu. Dan bagian belakang sini bentuknya airflow-nya dia naik ke atas sini ya. Karena di sana ada terdapat spoiler untuk membedakan antara Nissan Z biasa dengan Nissan Nismo. Seperti itu. So, inilah dia guys dari pembahasan kita part pertama ini dari Nissan Z Variety Z Nismo ini dengan kode generasi RZ34 generasi ke-7 dengan desain yang sangat menarik. So, di next video gue akan membahas lanjutan bagaimana aerodinamika bekerja pada bagian belakang mobil, perspektif belakang, dan ada beberapa part desain detail dari mobil ini. So, thank you guys sudah menonton and see you in next video. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel gue. Bye bye.